saja ya kalau mengisi waktu luang? Ya, ada yang menonton TV, ada yang membaca buku, ada yang mendengarkan dongeng. Sekarang Miss Mutia mau mengajak kalian untuk mendengarkan dongeng. Siapa yang penasaran? Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah sekelompok hewan. Ada macan, si raja hutan, gajah, panda, monyet, dan masih banyak lainnya. Mereka hidup rukun dan damai. Tak pernah sekalipun ada keributan di antara mereka. Tak jarang mereka pun saling membantu satu dengan yang lainnya. Namun sayang, hewan-hewan ini kurang peduli terhadap lingkungan hutan. Mereka kadang lupa merawat pepohonan dan tumbuhan lainnya yang ada di hutan. Bukan itu saja, kebersihan hutan pun sering mereka abaikan. Jangan heran jika melihat banyak sampah di sekitar hutan. Kenapa air sungainya rasanya tidak enak seperti ini ya? Hai panda, kamu kenapa? Coba deh kamu minum air sungainya panda, rasanya tidak enak. Iya benar, tidak enak. Iya, padahal kemarin masih baik-baik saja rasanya. Iya. Wajar saja jika air sungai menjadi tidak enak rasanya. Mereka tidak memperhatikan di sepanjang sungai terdapat banyak sekali sampah. Ya, sampah-sampah itulah yang menyebabkan air sungai menjadi kotor dan rasanya pun menjadi tidak enak. Keesokan harinya, monyet, gajah, dan panda bersama-sama mencari makanan di dalam hutan. Betapa kagetnya mereka ketika menemukan daun-daun kering yang berjatuhan di bawah pohon. Padahal biasanya daun-daun pohon itu sangat segar dan hijau, dan itu merupakan salah satu makanan favorit mereka. Tapi kini semua daunnya sudah kering dan mati. Ya ampun gajah, kenapa hutan jadi seperti ini? Iya, kenapa semua daun menjadi kering? Panda, bagaimana kalau kita lapor dengan raja? Ayo gajah, kita laporkan keadaan hutan sekarang ini. Raja harus tahu semuanya. Ayo kita pergi sekarang gajah. Semakin hari keadaan hutan semakin memprihatinkan. Air sungai kotor, sampah semakin bertebaran di mana-mana. Semua penghuni hutan keluhkan hal itu. Mereka jadi kekurangan minuman dan juga makanan. Bagaimana ini Raja? Kita sudah tidak punya lagi makanan dan juga minuman. Iya, benar Raja. Hutan ini sudah semakin banyak sampahnya. Raja pun menghela nafas. Sebenarnya Raja tahu kenapa hutan seperti ini. Sungai kotor, banyak sampah, dan pepohonan kering. Itu semua mereka sendiri yang menyebabkannya. Kalian sadar tidak? Semua ini bisa terjadi karena kita juga. Kita semua tidak pernah menjaga dan merawat hutan. Kita tidak pernah membersihkan sampah atau menyiram tanaman. Padahal kita semua tahu kalau sungai dan tanaman di sini adalah sumber makanan dan minuman kita. Para penghuni hutan pun akhirnya sadar bahwa mereka jugalah yang menyebabkan hutan ini menjadi kotor. Mereka terlalu malas untuk membersihkan hutan. Yang mereka pedulikan hanya makan dan minum saja, tanpa memikirkan hutan juga perlu dirawat. Begini saja, bagaimana kalau kita bersihkan hutan ini bersama-sama? Setelah itu, kita rawat hutan ini juga bersama-sama. Bagaimanapun juga, hutan ini segalanya untuk kita. Disinilah sumber makanan kita, minuman kita, sumber kehidupan kita. Jadi, kita harus menjaga dan merawatnya. Mereka pun akhirnya bergotong royong membersihkan hutan. Ada yang mengambil sampah di sungai, ada yang mengambil sampah di jalanan, dan ada juga yang menyiram tanaman. Ternyata jika dikerjakan secara bersama-sama, semua terasa ringan. Tidak membutuhkan waktu lama, hutan pun kembali bersih.
Mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan dan juga merawat tanaman hutan ini. Kita tidak boleh lagi ada yang bermalas-malasan. Hutan ini milik kita bersama. Berarti kebersihannya pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikianlah ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Nah, bagaimana Friends ceritanya? Seru bukan? Sekarang Miss Mutia mau tanya nih. Miss Mutia punya 4 pertanyaan. Yang pertama, siapa saja sih tokoh yang ada di dalam dongeng tadi? Ya, benar. Ada gajah, ada panda, ada macan si raja hutan, dan ada monyet. Pertanyaan yang kedua, di mana ya tempat cerita tadi? Pinter, cerita tadi tempatnya ada di hutan. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana ya sifat para hewan-hewan yang ada di cerita tadi? Ya, para hewan tadi bersifat sangat cuek atau tidak peduli ya. Mereka tidak peduli terhadap lingkungan yang di sekitarnya. Pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, apa ya pesan moral dalam cerita tadi? Pesan moral dalam cerita tadi adalah kita dimanapun berada harus tetap menjaga lingkungan, harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, dari unsur-unsur tadi ternyata unsur-unsur tersebutlah yang membentuk sebuah dongeng yang kita sebut dengan unsur intrinsik, unsur yang membentuk sebuah cerita. Apa saja tadi ya unsur-unsurnya? Yang pertama ada tokoh. Kedua, ada sifat atau karakteristik. Yang ketiga ada latar. Latar ini adalah bisa tempat, waktu, dan suasana. Yang terakhir ada pesan moral. Pesan moral ini, friends, adalah sebuah hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita tersebut. Jadi, dongeng adalah cerita rakyat atau cerita tradisional yang tidak nyata. Ternyata, friends, dongeng juga banyak loh macamnya. Yang pertama, ada dongeng fabel. Dongeng fabel ini, friends, menceritakan tentang hewan atau yang tokohnya hewan seperti hidup di dunia kita atau kehidupannya sama seperti kita. Nah, yang kedua adalah dongeng sage. Dongeng sage ini menceritakan tentang kekuatan atau kepahlawanan. Contohnya seperti Jaka Tingkir. Dan selanjutnya adalah legenda. Legenda ini menceritakan tentang asal-usul suatu tempat atau daerah seperti Tangkuban Perahu. Dan yang keempat yaitu dongeng parabel. Dongeng yang berisi atau yang menceritakan tentang pendidikan, yaitu bisa pendidikan moral, agama, dan yang lainnya seperti Malin Kundang loh, friends. Dan yang terakhir adalah mite. Mite ini dongeng yang menceritakan tentang makhluk gaib seperti dewa, peri, dan hantu. Contohnya seperti Nyi Roro Kidul. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang dongeng kali ini ya, friends. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.